Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan tutorial dasar penggunaan MongoDB. Nama anggota kelompok yang pertama ada Muhammad Jafar Rahadian dengan NIM 230151110. Yang kedua ada Muhammad Irfan dengan NIM 230151137. Yang ketiga ada Elsani Alfitriani dengan NIM 230151119. Yang keempat ada Laila Atikah Sari dengan NIM 230151142. Yang kelima ada Meliawati dengan NIM 230151145. Selanjutnya, materi yang akan dibahas. Yang pertama ada penggunaan MongoDB Kompas. Yang kedua, cara memasukkan data ke database MongoDB melalui MongoShell. Yang ketiga, cara menampilkan data dengan kriteria tertentu di MongoDB. Yang keempat, ada penggunaan operator. Yang kelima, ada cara mengedit dan menghapus data di database MongoDB. Baik, yang pertama adalah cara penggunaan MongoDB Kompas. Perlu diketahui, MongoDB Kompas sendiri yaitu adalah GUI untuk Mongo database yang mampu memvisualkan data dan melakukan operasi secara lebih mudah. Berikut ada 3 kelebihan yang dimiliki oleh Mongo database Kompas seperti pada gambar berikut. Yang pertama ada visualisasi dan eksplorasi. Kalau menggunakan GUI, mungkin untuk input data, hapus data itu akan jauh lebih mudah. Sedangkan jika menggunakan MongoShell pakai CMD itu mungkin akan sedikit lebih rumit. Selanjutnya ada debug dan optimize, yaitu dengan otomatis Mongo database Kompas akan mengecek performa dari PC atau laptop yang digunakan oleh user. Yang berikut adalah cara penggunaannya. Yang pertama, buka dulu selanjutnya setelah hasil terbuka, yang pertama adalah dengan memindahkan direktori CMD ke file lokasi Mongo database. Selanjutnya adalah koneksikan dengan mengetikkan perintah net start MongoDB. Apabila service telah menyala, maka terdapat notifikasi sebagai berikut. Selanjutnya adalah koneksi dengan klik connect. Nah, kemudian apabila ingin menambahkan database, maka tinggal create database. Masukkan nama database yang akan di input, kemudian nama collection-nya. Kalau collection ini kalau di SQL tuh maksudnya table. Selanjutnya kalau sudah selesai, pencet create database. Ini ada beberapa database yang telah saya buat. Ada perpustakaan atau Seba. Contohnya pada database perpustakaannya ada collection nama buku. Dalam nama buku ini terdapat 3 isi, yaitu ada 3 buku. Buku dengan ID yang pertama dengan nama berikut, ID yang kedua, ketiga. Yang selanjutnya adalah cara memasukkan database ke Mongo database, yaitu dengan menggunakan CMD atau MongoShell. Caranya adalah buka CMD, kemudian pindahkan direktorinya ke direktori Mongo database, kemudian klik Mongo. Nah,
Kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa dijalankan. Yang pertama akan dilakukan adalah dengan melihat database yang telah dibuat, itu dengan mengetikkan perintah show dbs. Maka akan tampil beberapa database yang telah dibuat. Kalau ingin membuat database, maka langsung ketikkan use dan nama database yang akan dibuat. Misalkan use toko roti. Tapi kalau belum ada collection yang dibuat, maka database tersebut belum bisa muncul kalau diklik show database. Tapi kalau sudah membuat database dan membuat collection, maka akan muncul pada saat mengetikkan show database. Nah, misalkan juga cara membuat collection. Caranya itu dengan mengetikkan perintah db create collection, terus nama collectionnya apa. Misalkan namanya adalah roti tawar. Dengan mengetikkan perintah db.create collection dalam kurung roti tawar, jika muncul OK, artinya data tersebut sudah masuk. Nah, kemudian selanjutnya adalah berikut adalah cara memasukkan data ke dalam collection, yaitu dengan pertama adalah db.roti tawar, itu nama collectionnya, terus masukkan perintah insert one untuk memasukkan satu data, yaitu dengan ID 1 dan nama tawar rainbow. Apabila telah muncul acknowledge-nya true, maka artinya itu sudah berhasil. Kemudian adalah memasukkan lebih dari satu data dengan insert many. Caranya adalah seperti berikut. Kalau ingin insert many atau insert sekaligus data yang banyak, berikut adalah contohnya, yaitu dengan database db.rotitawar.insert many. Kemudian masukkan ID, nama, dan harganya bila perlu. Enter. Nah, maka akan muncul acknowledge true, berarti sudah bisa. Apabila ingin melihat data yang sudah diinput, maka perintahnya adalah db nama collectionnya, kemudian find. Nah, maka akan muncul beberapa data. Selanjutnya adalah cara menampilkan data dengan kriteria tertentu di Mongo Database. Ini misalnya di sini sudah dibuat, yaitu data-data customer-nya. Nah, misalnya ingin mencari customer-nya dengan ID-nya, maka ketikkan perintah db customer find, terus ID-nya apa dan nama ID-nya. Enter, maka akan muncul. Jika ingin menggunakan angka juga bisa, misalkan seperti ini. Nah, maka akan muncul. Selanjutnya adalah mencari data dengan kriteria tertentu dengan menggunakan beberapa sekaligus. Misalkan dengan mencari berdasarkan harga. Nah, maka akan muncul seperti berikut. Selanjutnya adalah yaitu penggunaan operator in, nin, and, or, not, dan exist. Nah, berikut adalah beberapa penjelasan tentang karakter nin, in, and, or, not, dan exist. Untuk karakter in sendiri yaitu untuk menampilkan dokumen berdasarkan nilai yang ada pada array. Untuk karakter nin yaitu penggunaan operator nin, yaitu untuk mencari yang not in atau yang tidak ada. Untuk karakter n itu penggunaan operator n.
yaitu untuk mencari dua jenis kategori saat melakukan query, misalnya itu kategori dan harga gitu. Selanjutnya adalah penggunaan $OR pada query filter dokumen, yaitu untuk memilih atau gitu. Selanjutnya adalah karakter not, yaitu operasi logika not pada operator expression yang ditentukan dan memilih dokumen yang tidak ada pada operator expression, yaitu yang tidak ada pada collection itu. Yang terakhir ada exist, yaitu cocok dengan dokumen yang berisi bidang, termasuk dokumen yang nilai bidangnya 0. Jika booleannya salah, maka query hanya akan mengembalikan dokumen yang tidak berisi bidang. Selanjutnya itu adalah cara menggunakannya. Di sini saya akan menggunakan database Toserba, yaitu saya akan yang pertama mencoba tuh yang $in, yaitu dengan mencari kategori handphone dan laptop dengan harga di atas 5 juta. Nah, di sini ada dua data yang muncul, yaitu pada Samsung Galaxy S9 Plus dan Acer Predator 21 dengan harga masing-masing di atas 10 juta dan kategorinya handphone dan laptop. Selanjutnya yaitu ada penggunaan karakter nin. Maka akan saya contohkan sebagai berikut. Di sini saya akan mencari karakter nin yang not in dengan angka 5 dan 15. Nah, maka akan muncul dua, yaitu item pensil dan maps atau peta. Selanjutnya yaitu penggunaan karakter n. Berikut contoh dari penggunaan karakter n. Nah, berikutnya adalah contoh penggunaan karakter n. Misalnya itu untuk mencari dengan rentang harga 10 juta di bawah 20 juta dan kategorinya itu bukan food, bukan makanan. Nah, ketemu di sini hasilnya yaitu Samsung Galaxy S9 Plus dengan harga 10 juta dan kategorinya handphone. Berikut adalah contoh penggunaan pada karakter OR, yaitu untuk mencari kategori dan aksesoris. Ada 3 data, yaitu ada Acer Predator, ada mouse Logitech, ada cooler pad Havit, dengan masing-masing memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan karakter not. Berikut adalah beberapa barisan kode untuk penggunaan karakter not. Contohnya ini sebagai berikut nih, yaitu ada 5, itu yang kategorinya tidak ada dalam kategori laptop dan handphone. Ada Adidas Pulsebot sepatu, ada Samsung LED monitor, ada Popmi, ada mie sedap, ada Indomie. Selanjutnya itu ada penggunaan karakter exist. Contohnya yaitu di sini yang data yang tidak memiliki kategori. Itu ada namanya mie sedap kari spesial. Data tersebut tidak memiliki kategori sehingga dapat dimasukkan dalam exist. Yang kelima yaitu adalah cara update, delete, dan replace di database Mongo Database. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah contoh penggunaan delete. Misalnya kita melakukan kesalahan input nama ID dan full name seperti ini. Nah, maka ada pun kode yang dapat diinputkan. Ini contoh misalnya apabila ingin mendelete atau menghapus data yang ada di dalam collection. Tapi kalau delete one ini hanya bisa digunakan untuk menghapus satu data saja. Nih, kalau sudah begini, maka data akan terhapus. Nah, maka datanya tersebut akan hilang, sudah tidak ada. Selanjutnya itu adalah delete many. Delete many itu digunakan untuk menghapus lebih dari satu data. Misalnya diinputkan di sini 3 data seperti berikut.
Nah, apabila ingin menghapus data yang lebih dari satu, maka perintahnya adalah sebagai berikut. Nah, kita cek dulu. Nah, maka datanya sudah berhasil terhapus. Selanjutnya itu ada update data. Misalkan yang akan kita update yaitu kan tadi ada tuh yang belum memiliki kategori. Pada ID 1 saya akan menambahkan kategori food makanan. Nah, kita coba cek. Nah, sekarang Indomie goreng sudah memiliki kategori food atau makanan. Selanjutnya itu adalah mereplace data. Apabila ada kesalahan tulisan, maka data tersebut selain bisa dihapus bisa juga diganti. Misalkan seperti berikut, kita salah memasukkan nama dan kesalahannya. Nah, kita dapat lakukan pengubahan dengan memasukkan ID yang sama, namun namanya kita ubah, dan dengan ditambahkan harga, teks, dan kategori. Nah, kita lihat coba. Nah, yang data 11 akhirnya dapat berubah seperti berikut. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Untuk moderator dipersilahkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.